Teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan program praktikum PBU saya modul 4. Di mana di modul 4 ini saya melanjutkan program praktikum modul 3 yang kemarin yang sudah pernah saya jelaskan. Di program praktikum modul 4 ini kita akan membuat tampilan GUI, Graphic User Interface. Di mana di program sebelumnya di main class-nya diisi banyak method, dimana kalau di sini main class-nya hanya untuk menampilkan GUI-nya saja ini. Ya, pertama-tama kita ke class transaksi controller yang berada di package controller. Di sini kita akan menambahkan public default table model. Ini untuk kolomnya, buat kolom. Di sini ada data 0 ini nama, merek, ada 0 jenis barang, jumlah stok. Sini ada jumlah stok, harga. Kita memakai di sini ada satu dimensi yang ini menunjukkan kolom yang indeks yang ke 0, kolom indeks yang ke pertama, kolom indeks kedua, kolom indeks ketiga. Di sini nama kolomnya nanti setiap kolom ini nama barang, merek barang, jenis barang, stok, harga barang. Untuk mengakses default table model kita harus mengimport Java Xfig default table model. Setelah membuat ini, kita membuat package baru bernama view. Di package view ini saya membuat class Richard 07179 all object controller, all object dan ZRL. Di mana kita akan membuat atribut kasih transaksi. Kasih ini dulu kan objek baru dari kelas kelas Richard 07179 consist controller. Begitu juga transaksi merupakan objek baru dari kelas Richard 07179 transaksi controller. Setelah itu kita membuat tampilan awalnya. Di sini saya membuat kelas Richard 07179 GUI. Ini untuk tampilan awalnya. Di sini saya membuat tampilan login gasir. Nah, saya manggil ini Java AWT action standard, Java swing. Sini saya membuat Gframe tampilan awal sama dengan new Gframe, label. Frame ini untuk tampilan awalnya apa, background atau ukuran tampilannya, mengatur itu merupakan tampilan. Frame ini merupakan tampilan. Nah, di sini saya mengatur tampilan awalnya dengan ukuran 700, lebarnya 700 dengan tinggi 400.
Ini ada J-label login top. J-label ini untuk buat tulisan di tampilannya. Text field ini untuk user input. Button untuk button klik. Di password field ini untuk text field passwordnya atau password user input. User menginputkan password. Jadi jika lo pakai cari password ini yang kita inputkan akan berubah menjadi bundar-bundar terbentang. Sedangkan kalau text field ini dia akan kelihatan apa yang kita tulis. Di sini saya memberikan backgroundnya berwarna merah, terus memberikan judul tampilannya, tulisan di tampilannya paling atas dengan nama bengkel Raja Wali Motors. Dengan ini 50 ini kiri ke kanannya, pengaturan kiri ke kanannya. Kalau 10 ini dari ukuran atas ke bawahnya, jadi dia berada di atas. Nanti 600 ini lebar tulisan, 50 tinggi tulisan. Sini saya memberikan tulisan dengan Times New Roman font bold dengan ukuran 40. Sini ada label login kasir, di bawahnya bengkel Raja Wali Motor, nanti ada login kasir. Ini juga ada label nama. Setelah label nama di sini di bawahnya kita buat text field untuk mengisi user input namanya. Ini ada label password. Sini untuk password fieldnya, untuk user input passwordnya. Sini ada button. Di sini kita namai login. Yang kita klik login nanti dia akan sini masuk ini. Dia akan mengecek nama sama password yang kita input. Jika nama atau password yang kita inputkan salah, dia akan menampilkan ini ID atau nama salah, information, dan dia akan langsung berikan langsung kosong. Ini ada metode kosong di sini untuk mengeset teks sama password inputnya. User input nama sama passwordnya menjadi kosong jika salah. Di sini ada jika benar dia akan mengecek. Jika benar, jika sudah dicek, jika benar kita yang inputkan password dan nama yang kita inputkan benar, dia akan menampilkan selamat datang, nama kasir. Dia akan menampilkan information ini. Terus kita akan diarahkan menuju ke tampilan menu. Di sini ada kelas chat 07179 GUI menu. Kita akan diarahkan ke chat 07179 GUI menu sini. Nah, di kelas ini kita membuat tampilan menu pilihan seperti yang tadi. Di sini kita membuat tampilan menu dengan frame ukuran lebar 700 dan tinggi 400, dan kita berikan background warna merah juga, tetap dengan judul bengkel Raja Wali Motor, dan bawahnya kita memberikan label menu pilihan, bawahnya label judul, yang bawahnya label bengkel Raja Wali Motor. Terus di sini ada data barang.
Ini ada jemputan data barang, terus ada jemputan transaksi, ada jemputan back. Nah, jika kita menginputkan jemputan back, kita akan kembali ke menu awal. Di mana di menu awal itu adalah flash pecat 071779 GUI. Nah, jika kita menginputkan data kita mengklik data barang, kita akan diarahkan ke flash pecat 071779 GUI data barang, di mana itu adalah tampilan untuk data barang. Dan jika kita mengklik transaksi, kita akan diarahkan ke flash pecat GUI transaksi, di mana flash GUI transaksi ini merupakan tampilan transaksi penjualan. Kita ke tampilan GUI data barang dulu. Terus yang dijual GUI data barang. Kita menginputkan GUI data barang. Sini ada scroll pen, table untuk tabelnya. Scroll pen tabel barangnya. Text field seperti yang tadi, cuman di sini bedanya ada table dan scroll pen. Sini kita memberikan judul data barang. Sini kita mengatur tampilannya, frame-nya, tampilan data barangnya dengan ukuran lebar 680 dan tinggi 630 dengan background warna light grey, abu-abu cerah. Ini ada data barang, judul data barang, ada label nama barang, dan ada text field untuk user input nama barang. Ada user input merek barang, ada label merek barang, user input merek barang, label jenis barang, user input jenis barang, label stok barang, text field stok barang, untuk user inputnya stok barang. Di sini juga ada label harga barang dan user input harga barang untuk user input text field. Ada button tambah, hapus, update, dan back. Sini ada scroll barang untuk mengatur ukuran tabelnya. Sini ada tabel barang set model. Kita ke tambah barang dulu. Ditambah barang ini, kita akan menginputkan pertama nama, merek, jenis barang, stok barang, harga barang. Nah, ini didapat dari kelas object controller, dipanggil dari transaksi. Transaksi ini dari kelas controller, transaksi controller, di mana terus mengakses metode insert barang. Nah, jika barang yang berhasil ditambahkan, maka akan muncul tulisan ini, the message dialog, barang berhasil ditambahkan, dan akan mengkosongkan atau metode kosong ini mengset barang yang sudah kita tulis menjadi kosong, mengset text field-nya menjadi kosong kembali. Sini ada, nah jika barang tidak berhasil ditambahkan atau gagal, maka akan memunculkan informasi ini, barang gagal ditambahkan. Lalu barang akan ditampilkan di tabel barang. Di tabel
datang nanti di daftar barang. Nah, hapus ini kita dapat dengan memilih dari indeks traffic atau dari tabel data barang yang kita klik di tabel barang itu, terus kita button hapus, maka akan terhapus dan akan menampilkan tulisan data telah dihapus. Nah, untuk tampilan untuk mendapatkan kolomnya atau tabelnya ini, jadi ini mas kliket ini untuk bisa mengklik di tabelnya akan bisa menghapus dan mengupdate nanti barangnya. Nah, di sini indeks row. Jadi kita berdasarkan indeks. Ini indeks row kliket sudah kita deklarasikan di sini. Minus 1. Kenapa kok minus 1? Karena dimulai dari 0. Jadi kita dari minus 1. Jadi minus 1 awalnya dari kosong. Nah, minus 1 ini terus dia akan menampilkan per kolom indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 ini nama barang, merek barang, jenis barang, stok barang, harga barang. Nah, update sama hampir seperti hapus, kita mengklik barang yang ada di tabel, lalu kita menginputkan nama, jenis, stok, harga barang, terus kita update, klik button update. Nah, berdasarkan indeks traffic dan kosong ini sudah tahu kan tadi, untuk mengeset kosong setelah diupdate, dan dia akan dimasukkan ke tabel barang di set model. Nah, back ini untuk kembali ke menu, untuk kembali ke tampilan menu jika kita mengklik back di button back ini. Ya, setelah itu saya akan menjelaskan Richard 07179 bit transaksi untuk tampilan penjualannya. Di sini hampir sama dengan data barang tadi, cuman lebih sedikit si buttonnya. Sini juga kita membuat tabel dari tabel barang tadi seperti tadi. Sini kita membuat tampilan atau frame, tampilannya dengan ukuran 680 dan lebar 680, tinggi 630, dengan warna background light gray sama seperti yang data barang. Terus kita memberikan judul transaksi penjualan, label transaksi penjualan, dan ukuran 40 one ball, yang sini teman. Terus ada label nama barang, terus ada text field untuk nama, untuk mengisi nama barangnya. Sini ada text field quantity barang atau quality, untuk atur jumlah barang yang buat dibeli. Ini label, ini text field. Terus ada total harga, di button hitung total harga. Terus ada label total harga dan text field untuk total harga. Ada di button bayar, ada label jumlah bayar, text field teks bayar untuk mengisi user input uang bayar. Sini ada text field kembalian, ada label kembalian, terus
ada jembatan back sama seperti tadi. Sini ada scroll barnya untuk mengatur ukuran tabelnya. So, kita ke bayar dulu. So, kita ke total harga. Button total harga. Di button total harga ini kita akan menginput, pertama kita harus menginputkan jumlah stok atau quality tadi, quantity. Setelah itu setelah set kita mendapatkan quantity yang kita beli. Di sini barang akan ditambahkan ke barang jualan. Terus kita menghitung total. Kita akan menghitung total harga. Tapi kita harus mengklik di tabel data barangnya sebelum itu. Klik di tabel data barang yang mau dibeli. Setelah itu menginputkan jumlahnya, dan di sini untuk mendapatkan datanya kita mengambil dari transaksi controller, dari ini transaksi. Saya ada transaksi, terus kita cari get data barang ini list. Kita get index true ini dari yang tadi yang -1, memberikan data tabel datanya. Untuk mendapatkan set quality beli jumlah item ini yang sudah kita set. Setelah itu ini kita tambahkan barang ke penjualan berdasarkan indeks data barang yang kita klik tadi. Sini untuk menghitung total. Di sini double total harga ini untuk menyimpan, untuk mendapatkan total harga. Jadi kita untuk mendapatkan data total harganya, terus total harga itu tadi dimasukkan ke text field total harga, menampilkan total harga. Jadi akan menampilkan total harganya nanti. Sini ada tabel barang tadi. Nah, yang tabel barang tadi untuk menampilkan data barang yang sudah diinputkan sebelumnya atau yang ada. Nah, ini back ini untuk kembali ke tampilan menu. Jadi kita akan diarahkan ke tiket 07 menu. Sini ada metode kosong ya, yang seperti tadi, setelah mengisi atau mengisi data salah atau setelah melakukan transaksi, maka data yang kita set atau yang kita isi nanti menjadi kosong, atau di text fieldnya akan menjadi kosong. Nah, ini bayar. Sedangkan di button bayar ini, setelah mendapatkan total harga, kita akan disuruh mengisi uang pembeli atau uang yang berapa uang yang dibayarkan pembeli, dan dia akan menghitung dibayar ini. Jika kita bayar setelah mengisi di text field uang pembayaran, lalu mengklik bayar, dia akan menghitung kembaliannya. Nah, kembaliannya akan ditampilkan di teks kembalian, teks kembalian ini. Dari mana pembayaran? Dari metode atau yang sudah kita buat sebelumnya dari kelas. Nah, ini kita akses dari kelas transaksi ini, dari kelas transaksi controller. Terus
kita mencari bayar penjualan meter penjualan dengan parameter uang bayar tipe double. Jadi double uang bayar ini tadi set kita di set input tadi. Nah itu untuk menyimpan itu sisa bayar kita mengambil dari double untuk mendapatkan sisa bayarnya apa kembaliannya. Nah ya di set di teks kembalian. Ya, coba sekarang kita jalankan programnya. Nah karena sebelumnya saya membuat datanya statis, jadi kita langsung inputkan nama sama passwordnya. Kita tidak perlu mengset manual apa user yang mengeset hasilnya, jadi sudah dibuatkan. Jadi langsung login. Nah, akan menampilkan selamat datang Richard. Oke, kita coba tambah barang. Barang ori barang 10 kita set 50.000 tambah. Ayo coba kita tambah lagi. Ini saya ganti 1 2 3 gitu aja, kita tambah. Nah ini saya coba update menjadi aktif 08 update. Sini update, coba kita hapus ya. Setelah kita mengisikan ini, coba kita transaksi. Klik ini, kita isi 5. Kita mengklik hitung total harga, kita mengisi pembayarannya, kita bayar. Nah seperti ini. Kemudian ini stoknya 10. Setelah kita balik ke data barang, stoknya akan berkurang. Nah sekian dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Terima kasih.